Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer, Bapak Roni Faslah, SPD MM, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Baringding. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen perkantoran 4.0. Di dalam sini ada 5 materi tentang manajemen perkantoran. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu tentang pengertian manajemen perkantoran. Menurut George Terry, manajemen perkantoran dapat diidentifikasikan sebagai perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta menggerakkan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. Selanjutnya, ada pengertian manajemen perkantoran secara umum atau luas. Manajemen perkantoran adalah pengarahan menyeluruh terhadap aktivitas ketatarusahaan dari suatu kantor untuk mencapai tujuan dengan cara efisien. Mungkin yang harus diadakan penataan agar pekerjaan tersebut berjalan dengan baik. Penataan atau pengolahan terhadap pekerjaan kantor disebut dengan manajemen perkantoran. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang revolusi industri 4.0. Sejarah revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga industri 4.0. Fase industri merupakan real change dari perubahan yang ada. Industri 1.0 ditandai dengan mekanisme produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Industri 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu industri. Industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Industri 4.0 selanjutnya hadir menggantikan industri 3.0 yang ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur. Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Lee et al. 2013 menjelaskan industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor. Yang pertama itu peningkatan faktor volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. Yang kedua itu munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan berbisnis. Yang ketiga itu terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin dan perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini tentang tantangan menjadi manajemen perkantoran di era revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Fenomena yang terjadi di era revolusi industri 4.0 adalah kedudukan manusia yang digantikan oleh teknologi atau mesin apabila manusia tidak mampu menguasai teknologi tersebut.
Kondisi ini menuntut logika seorang manajemen untuk bisa berpikir lebih tinggi daripada teknologi tersebut, sehingga seorang manajemen perkantoran dapat menganalisa suatu kasus yang terjadi dan juga dapat mengendalikan teknologi tersebut. Di materi yang keempat itu, kita akan membahas tentang kemampuan yang harus dimiliki manajemen perkantoran di era revolusi industri 4.0. Ada 5 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajemen perkantoran. Yang pertama itu kemampuan untuk berpikir jernih. Jadi seorang manajemen harus dapat berpikir jernih untuk dapat melakukan identifikasi, menyelesaikan informasi terkait masalah yang ada, serta menentukan opsi solusi, lalu mengevaluasinya dan melaksanakan opsi sebagai solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Yang kedua itu ada critical thinking, yaitu kemampuan berpikir kritis dan memberi feedback yang disertai alasan logis. Yang ketiga itu ada creativity, yaitu kemampuan untuk menemukan suatu yang unik dan original. Tidak harus benar-benar baru, namun bisa pula dengan mengembangkan apa yang sudah ada. Yang keempat itu people management, yaitu kemampuan untuk mengolah orang, termasuk kemampuan leadership, yaitu kemampuan untuk memimpin sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima itu ada service orientation, yaitu kemampuan untuk melayani baik perusahaan atau pelanggan tanpa mengharapkan penghargaan semata. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kelima. Materi yang kelima yaitu 3 keterampilan yang harus dimiliki seorang manajemen perkantoran. Selain kemampuan yang tadi kita bahas, seorang manajemen juga harus mempunyai keterampilan. Apa saja keterampilan itu? Next. Yang pertama itu keterampilan konseptual, yaitu keterampilan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Keterampilan konseptual ini meliputi pemahaman tentang kerjasama setiap unit kerja dalam organisasi beserta pemahaman tentang ketergantungan suatu unit kerja dengan unit kerja lainnya. Perubahan pada suatu unit kerja juga akan mempengaruhi unit kerja atau bagian lainnya. Next. Yang kedua itu keterampilan berhubungan dengan orang lain. Keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill adalah kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya, serta membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Keterampilan ini akan memungkinkan para manajer untuk menjadi pemimpin yang memotivasi karyawannya untuk mendapatkan prestasi kerja yang lebih baik. Yang terakhir itu ada keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Contohnya, seperti kemampuan dan pengetahuan untuk merancang produk, memperbaiki mesin, mengoperasikan mesin, merakit komputer, membuat program komputer, menyediakan pembukuan, dan laporan keuangan, menjual produk, menciptakan lagu, memasak, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada kesimpulan.
Kesimpulannya, agar seorang manajemen dapat bersaing di era revolusi industri 4.0, maka seorang manajemen harus selalu bisa menunjukkan hal terbaik dari dirinya dan juga harus selalu belajar untuk menjadi terbaik agar terus bisa bersaing dengan orang-orang lain dan juga agar mereka tidak tergantikan oleh teknologi yang lebih canggih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.